Atif dan Atar, kisah Nabi dan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini Atif dan Atar mau cerita tentang Muhammad Ismail Hero. Seri buku Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Ismail Hero, Cordoba Kids, yang berjudul Anak Yatim yang Dicintai oleh Bunda Ari Indriani. Hari itu, suasana kota Makkah tampak sibuk seperti biasa. Makkah adalah sebuah kota di Jazirah Arab. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya dengan menempatkan Ka'bah di sana sebagai kiblat kaum muslimin di seluruh dunia. Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Ka'bah dibangun untuk dijadikan tempat ibadah. Suatu hari, Ka'bah pernah hendak dihancurkan oleh Raja Abrahah, sang penguasa Yaman. Abrahah al-Ashram datang membawa pasukan perang dengan mengendarai kuda dan gajah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Ka'bah dengan mengutus burung ababil untuk menghancurkan pasukan Abrahah. Masya Allah, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu. Seluruh masyarakat Mekah dan Jazirah Arab tidak akan pernah melupakan peristiwa itu. Hingga tahun itu terkenal dengan sebutan Tahun Gajah. Pada tahun itu pula Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di hari Senin yang diberkahi, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dari seorang bunda yang mulia, yaitu Bunda Aminah. Semua sangat berbahagia saat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Demikian juga Abdul Muthalib, sang kakek. Di manakah ayahnya? Ayah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bernama Abdullah. Putra tersayang kakeknya yaitu Abdul Muthalib tidak sempat melihat putra tercintanya. Ayah Abdullah wafat saat Nabi Muhammad kecil, masih 2 bulan di perut ibundanya. Kakek Abdul Muthalib adalah orang yang terpandang. Beliau berasal dari Bani Hashim, suku terbaik kaum Quraisy. Kakek Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki, di antaranya adalah ayah Abdullah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hadiah terindah yang diterima kakek Abdul Muthalib setelah ayah Abdullah meninggal dunia. Kebiasaan masyarakat Arab saat itu adalah memberikan bayi yang baru lahir untuk disusukan oleh orang lain selain bundanya, agar anak-anak tumbuh besar di perkampungan Badui di luar kota Mekah yang masih terjaga kemurnian bahasa dan tutur katanya. Hari itu, rombongan kaum Bani Sa'ad datang ke Mekah untuk mencari bayi yang siap disusui. Mereka mengharapkan bayaran yang layak. Mereka pulang dengan membawa bayi pilihan mereka. Bunda Aminah bersedih karena tak ada seorang pun yang mau membawa putranya itu, karena putranya adalah anak yatim yang tak memiliki ayah. Rupanya ada satu keluarga yang belum membawa pulang seorang bayi. Mereka keluarga Bunda Halimah binti Abu Dhuaib. Duhai bunda, betapa malu saat kita pulang dan tak ada bayi yang kita bawa. Mungkin tidak mengapa kita ambil bayi yatim tadi untuk kita rawat. Siapa tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan berkah yang banyak untuk keluarga kita, kata suami Bunda Halimah, Al-Harith bin Abdul Uzza. Demikianlah Bunda Halimah kemudian membawa pulang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih kecil. Dengan penuh kasih sayang, dirawat dan disusuilah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Bunda Halimah. Begitu banyak keajaiban saat Nabi Muhammad kecil tinggal bersama Bunda Halimah. Tanaman di sekitar rumahnya pun tumbuh subur, padahal
sebelumnya rusak karena kemarau panjang. Kambing mereka pun selalu penuh air susu. Seluruh keluarga Bunda Halimah bisa menikmatinya. Setelah 2 tahun, Bunda Halimah memohon kepada Bunda Aminah untuk diizinkan terus merawat Nabi Muhammad SAW yang masih kecil. Bunda Aminah dan kakek Abdul Muthalib sedih karena harus berpisah lagi dengan Muhammad SAW yang masih kecil. Namun, mereka mengabulkan keinginan Bunda Halimah. Saat itu, kota Mekah sedang dilanda wabah cacar. Mereka tidak mau Nabi Muhammad SAW yang masih kecil tertular oleh penyakit tersebut. Saat berusia 5 tahun, Nabi Muhammad SAW yang masih kecil dikembalikan kepada Bunda Aminah. Kebahagiaan tinggal dengan bunda yang sangat dicintai ternyata hanya sebentar. Bunda Aminah meninggal saat Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun. Saat itu mereka tengah dalam perjalanan pulang dari berziarah ke makam ayahnya yaitu Abdullah. Mereka ditemani oleh kakek Abdul Muthalib dan Ummu Aiman yang sehari-hari membantu keluarga Bunda Aminah. Nabi Muhammad SAW yang masih kecil kemudian tinggal bersama kakeknya Abdul Muthalib. Semua penduduk Mekah tahu betapa kakek Abdul Muthalib sangat menyayangi cucunya. Lagi-lagi Nabi Muhammad SAW berduka. Kakek yang melindunginya meninggal dunia saat usia beliau 8 tahun. Sesuai dengan pesan sang kakek, Nabi Muhammad SAW kecil pun kemudian tinggal bersama pamannya, yaitu Abu Thalib. Sungguh luar biasa kehidupan Rasulullah SAW yang tak henti diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa like, share, and subscribe sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.